Udah dong, udah. Nanti aja wes yang belum. Udah diperhatikan dulu ya kakaknya di depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih ya sudah bersedia menjadi apa yang udah diluangkan waktunya untuk hari ini gitu ya. Kedatangan kakak. Udah tahu belum kedatangan kakak di sini mau ngapain? Belum tahu ya. Oke, bisa dilihat di poster yang udah dibagikan itu. Kita di sini akan mengisi psikoedukasi tentang katakan goodbye pada insecurity. Mungkin itu udah nggak asing ya buat adik-adik kata-kata tentang insecurity itu ya. Jadi kita akan kupas tuntas di sini dan mohon waktunya untuk beberapa jam ke depan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Di sini nama kakak sendiri Oktalia, bisa dipanggil Okta. Kemudian ada Kak Ajeng Luki, bisa dipanggil Kak Luki. Kemudian ada Kak Noni Febriani, bisa dipanggil Noni. Kemudian yang terakhir ada Kak Irza Limawan, bisa dipanggil Irza. Kita semuanya akan berperan dalam materi hari ini, gitu ya. Jadi semoga adik-adik nyaman dan enjoy. Betul ini teman-teman semuanya? Iya. Jadi gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi udah ngisi pretest gitu ya. Itu untuk permulaan atau stimulus buat materi hari ini. Sebelumnya kita perkenalan lebih dekat dulu. Jadi kakak ini dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember yang akan mengisi psikoedukasi pada hari ini sebagaimana tugas dari mata kuliah kami, yaitu komunikasi terapan. Sebelumnya, apa ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai? Belum ya? Silakan tanya adik-adik. Boleh nih teman-teman semua ada kalau mau tanya sebelum dimulai. Sebelumnya kita kenalan dulu sama materi hari ini. Kita akan belajar tentang 3. Yang pertama itu ada insecurity dan insecurity akademik. Mungkin semuanya ini bisa didengar sama gitu ya? Ya. Artinya itu sama. Tapi coba kita kupas dulu hari ini. Next. Nah, next. Oh iya. Sebelum kita mulai, aku mau ada isi ini dulu. 5 menit aja waktu. Nah, kita nanti dipanggil nanti. Untuk kolom pertama silakan ditulis nama teman-teman. Kemudian tulis di kolom kedua itu apakah kamu pantas menjadi seseorang yang bahagia? Jawabannya iya atau tidak saja. Kemudian tulis 2 yang membuat kalian tidak percaya diri. Dan yang terakhir di kolom terakhir itu adalah tulis 3 hal apa yang ingin kamu capai. Waktunya 5 menit. Cepet. Boleh apa ya? Ya udah ngomongnya aja atau tidak aja gitu. Motor saya mana sih? Udah ngisi. Tulis. Sesuai kondisi aja, sesuai kondisi. Kan ada, tidak. Enggak ada maksudnya tak? Iya, wah. Oh ini kak, udah. Ini jawabannya singkat aja, pokoknya kita mengasah kecepatan gitu. Tidak. Jawabannya ya atau tidak ada? Boleh kita tanya. Sebenarnya ngisi ini adalah relate sama materi hari ini. Hello. Perhatiin dulu ya. Udah? Mama mungkin boleh dibantu ya untuk ambil ini nanti. Next kak. Oke, mungkin untuk memulai materi hari ini boleh ada yang dilihat di
Ada 2 gambar di sana, ada kata hai tapi tanda tanya. Boleh ada yang mau berpendapat? Apa sih makna dari 2 gambar ini? Boleh dari perbedaan, boleh dari maknanya, boleh apapun yang ada di ilmu itu apa? Oh, yang satu malu, yang satu mencoba percaya diri. Sebenarnya kenapa kok kalian bilang yang satunya percaya diri? Karena dia berusaha memotivasi diri. Oposisi. Dari mana? Dengan dia bilang dia itu cukup. Oh gitu. Oke. Untuk mempersingkat Jawab, proses. ya. Jadi yang belakang dengerin ya. Kenapa? Iya, jadi dari 2 gambar itu bisa disimpulkan yang sebelah kiri sama dengan materi kita hari ini, yaitu insecure. Yang mana insecure itu bisa disimpulkan dengan anak menangis, terus sedih gitu ya. Terus yang sebelah kanan itu bisa disimbolkan sama kebalikannya dari insecure. Dia mengatakan bahwa dia cukup. Gitu. Dia ingin berkenalan kepada adik-adik bahwa insecure dan lawannya itu apa? Insecure itu bisa kita basmi dan kita bisa mengatakan Anina. Gitu. Next Kak. Nah, ada insecure dan insecurity. Sebenarnya apa sih Kak dua-duanya ini? Kalau kita dengar secara sekilas mungkin sama gitu ya. Betul, itu sebenarnya hal yang sama. Insecure adalah rasa tidak aman. Jadi menurut Abraham Maslow, rasa tidak aman itu muncul dari diri seseorang atau internal. Gitu ya. Itu karena rasa tidak aman, cemas, tidak percaya diri. Mungkin tadi ada yang di situ, apa yang membuat kamu tidak percaya diri itu masuk ke insecure. Nah, insecurity itu apa sih Kak? Kalau insecure adalah rasa tidak aman, insecurity itu adalah tidak aman. Sebenarnya sama. Dua-duanya adalah rasa tidak aman. Gitu. Jadi insecure dan insecurity adalah hal yang sama, hanya saja penyebutannya berbeda atau kurang noun. Itu ya. Next. Nah, insecurity akademik, mungkin insecure bisa muncul di kalangan adik-adik, terus di kalangan kakak-kakak, di kalangan sekolah, di pekerjaan juga. Tapi kita fokus pada insecurity akademik, yang mana insecurity akademik adalah rasa tidak aman yang muncul di dunia sekolah atau pendidikan karena persaingan. Tuh, terjadi karena persaingan satu sama lain dalam lingkungan akademik atau dunia pendidikan. Jadi bersaing itu ada yang berkembang, ada yang enggak, gitu ya. Jadi yang enggak itu masuk ke insecure. Tepatnya insecurity akademik. Ada yang tahu ciri-ciri? Tahu Kak, ada tuh di BPT gitu ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang mungkin ada yang bisa baca di situ. Ada merasa tidak aman, tidak memiliki teman gitu ya. Jadi merasa sendiri aja. Kayak tadi itu anak menangis, itu merasa tidak punya teman, kemudian selalu pesimis dengan hasil sendiri. Biasanya sering bergantung sama orang lain gitu ya. PR-nya selalu nunggu temen gitu. Mungkin ada yang di sini yang gitu. Kok ada? Ya sih. Itu mungkin teman-teman bisa baca tidak bahagia, sering sendiri di kelas, kemudian tidak percaya diri, egois dan cenderung neurotik. Next Kak. Keinginan untuk apa ya? Memenuhi dirinya tapi caranya salah. Nanti mungkin dikupas sama Kak Noni ya untuk selanjutnya. Nah, di sini ada video tentang insecurity yang terjadi di sekolah atau insecurity akademik. Next, Kak, boleh diputar videonya? Belum disiapkan? Udah? Maaf ya Dek, soalnya di sini kita pakai YouTube biasa ya, bukan premium. Jadi mohon maaf. Oh, yang mana? Ada 72% kasus ini yang warna ungu. Di 2017 ada 69,30% kasus dan 2018 ada 65,50% kasus. Jadi tetap terjadi meskipun
nggak ada peningkatan. Next Kak. Aku mau dari materi yang sudah dijelaskan, adik-adik bareng ngomong kalau kakak bilang katakan goodbye insecurity gitu ya. Disuting di situ ya. Nanti masuk YouTube. Oke? Bareng-bareng yang kompak. 1, 2, 3. Katakan goodbye insecurity. Good job. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Tulis satu cita-cita kalian sama namanya, yang beruntung dapat door prize. Itu bisa saya dapat door pakai data. 5 menit ya. Tulis yang gede nggak apa-apa. Tulis satu aja. Kurang. Ada lebih? Sama cita-cita. Jangan bilang ada yang pengen jadi suami yang berhasil gitu ya, yang konkret. Nama pendek itu apa? Udah bukan. Udah ya? Ya. Mungkin kakak-kakak bisa dibeli ambil kertasnya. Next, Kak. Untuk materi 1 saya akhiri dulu, ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota tua, tidak ada yang lebih indah dari dirimu, kamu hebat, kamu luar biasa. Terima kasih semuanya, tepuk tangan dari nanti kita kupas lagi lebih dalam tentang faktor, tentang macam-macam dan semuanya. Kalau ada yang pengen tahu silahkan simak apa materi yang disampaikan sama Kak Noni ya. Jadi kita next untuk materi selanjutnya. Silakan Kak Noni untuk materi selanjutnya. Oke, sebelumnya tadi sudah dibuka ya sama kakak ya. Untuk penulisan cita-cita sudah selesai? Kalau sudah boleh diperhatikan terlebih dahulu. Oke, minta perhatiannya. Sebelum kita masuk pada materi yang selanjutnya, saya mau teman-teman ini udah pada sarapan belum? Udah ya. Kalau belum, silakan dimakan apa yang sudah dikasihkan sama kakak tadi ya. Jadi kita santai aja, boleh dimakan, tapi tetap simak kakaknya yang di depan ya. Jadi boleh makan, boleh sambil minum. Jadi sebelum materi selanjutnya, sebelum kita membahas materi lebih detail lagi mengenai apa sih Kak insecurity ini, jadi aku mau merefleksi ulang mengenai pemaparan materi dari kakak yang pertama tadi. Tadi ada disebutkan definisi dari insecure itu apa, lalu tadi juga disebutkan ciri-ciri dari orang yang mengalami insecurity itu seperti apa ya kan? Nah, aku minta 1 atau 2 orang untuk menjawab apa sih definisi dari insecure? Boleh? Oke, benar ya? Angkat tangan. Tidak benar. Oke, boleh? Kurang dari orang tadi merasa tidak aman ya? Oke. Jadi benar, definisi dari insecure ini adalah perasaan tidak aman. Boleh diperhatikan? Perasaan tidak aman yang timbul oleh rasa kurang percaya diri, oleh rasa apa tadi lagi satu? Kurang percaya diri dari orang lain gitu ya. Lalu juga ada ciri-ciri dari insecurity yang sudah dijelaskan oleh Kak Akta tadi seperti apa? Egois ya tadi ya. Ada tidak percaya diri. Oke. Jadi sudah jelas ya. Sudah teman-teman sudah tahu definisinya seperti apa. Ciri-ciri orang yang mengidap atau apa ya, mengidap jangan mengidap ya. Orang yang mengalami fase-fase insecure pada dirinya itu seperti apa sudah dijelaskan Kak. Jadi di sini saya kakak akan menjelaskan mengenai macam-macam perasaan dari insecure. Jadi kalau kita ngomong perasaan, jadi perasaan itu akan ada 2 kan, perasaan positif dan perasaan negatif. Nah,
Kalau misalkan perasaan positif, ini ada bahagia, ada senang. Nah, menurut adik-adik ini, insecure ini masuk perasaan positif atau negatif? Negatif. Oke, negatif. Next, Kak. Jadi, di sini ada 3 macam perasaan negatif yang dikeluarkan oleh insecure. Yang pertama ada rendah diri. Kenapa kok rendah diri, Kak? Ayo, Kak, Kak. Rendah diri atau inferioritas ini adalah rasa diri yang kurang dan timbul karena adanya perasaan kurang berharga, kurang mampu atas kehidupan yang sekarang telah dilalui atau dijalani. Jadi orang-orang yang memiliki insecurity yang rendah ini akan mengalami perasaan yang pertama ada rendah diri. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak berharga, dia merasa dirinya ini berada di titik yang paling bawah, dia merasa down, dia merasa tidak mampu untuk menanggulangi masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapinya. Lalu, next, Kak. Nah, dari faktor rendah diri ini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ini adalah yang pertama. Ini biasanya muncul dari diri individu. Yang pertama ini ada faktor fisik. Kenapa? Orang-orang yang biasa mengalami rendah diri ini biasanya fisiknya tidak sesuai dengan orang pada umumnya atau orang pada normalnya. Yang kedua ini ada faktor sulit untuk memahami pelajaran, sulit belajar. Nah, siapa tadi yang menuliskan saya insecure karena kurang cerdas, ada tadi ya kayaknya. Terus ada lagi yang menuliskan tidak pantas bahagia apa gitu, tidak pantas bahagia. Nah, jadi teman-teman jangan sekali-kali merasa seperti itu ya, karena tiap orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu untuk faktor yang ketiga dari faktor internal ini ada faktor sulit berkomunikasi. Biasanya orang-orang yang mengalami insecurity ini akan menarik diri dari lingkungannya dan tidak akan berinteraksi dengan orang lain. Jadi mereka, benar, siapa tadi yang bilang introvert? Biasanya orang-orang ini yang mengalami rendah diri ini akan menarik diri dan enggan untuk komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu untuk faktor eksternalnya nih, biasanya berasal dari lingkungan keluarga. Kenapa? Biasanya dari faktor ekonomi itu bisa menjadi faktor orang menjadi rendah diri. Yang kedua, pola asuh. Pola asuh dari orang tua kita. Nah, pola asuh dari orang tua kita ini biasanya teman-teman bisa biasanya dulu di waktu kecil biasa dibanding-bandingkan nggak sama orang lain? Iya. Biasa ya, semua mengalami ya. Nah, di fase itu orang ini mengalami rendah diri. Biasanya teman-teman rendah diri ya. Kalau misalkan dia, saya nggak sama sih sama anak itu, kok nggak sama sih sama ini gitu kan? Biasanya orang tua itu seperti itu. Nah, itu dari faktor merupakan faktor dari rendah diri. Next, Kak. Nah, yang kedua ini ada perasaan takut. Perasaan takut ini, next. Takut ini merupakan perasaan cemas, suatu bentuk perasaan yang menunjukkan aktivitas atau motorik berlebihan, tidak bertujuan dan tidak berkelahan. Jadi orang-orang yang mengalami rasa takut ini biasanya ditimbulkan oleh keadaan yang gawat darurat gitu ya. Biasanya misalkan disuruh presentasi di depan dia takut gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada nggak? Banyak. Oh, banyak. Berarti mereka berada di fase insecure. Jadi dia takut akan untuk maju ke depan ini karena dia merasa tidak mampu atau tidak bisa gitu ya, tidak pede gitu. Nah, ini akan menunjukkan motorik berlebihan. Motorik berlebihan itu seperti apa? Biasanya demam panggung itu biasanya apa aja? Ada deg-degan, ada gemetar, ada apa lagi? Keringat dingin, nah itu. Lalu itu untuk perasaan takutnya ya. Nah, biasanya orang-orang yang takut ini misalkan nih ada bisa ada bulan nih gitu kan, bisa ada bulan. Teman-teman ini biasanya yang mengalami rasa takut ini akan menghindarkan. Jadi di sini dijelaskan anak ini memegang sebuah kertas yang di dalamnya ini berisikan nilainya dengan jumlah dengan angka 99. Padahal kalau kita lihat angka 99 ini angka bagus
bagus apa enggak? Angka 99 ini bagus menurut kita. Tapi orang-orang yang merasa perfeksionis, yang dirinya itu harus terlihat sempurna, selalu ini terlihat sempurna, ini akan menjadi sebuah catatan kegagalannya. Jadi mereka ingin suatu nilai yang bulat. Dia ingin suatu nilai yang sempurna gitu ya. Dia ingin 100 walaupun 99 itu sudah dikatakan sebagai nilai yang bagus. Oke, yang sebelahnya ini apa? Yang sebelahnya menggambarkan apa? Orang-orang yang cemas, depresi ya. Orang-orang yang cemas karena apa? Orang-orang yang mengalami dorongan perfeksionisme ini akan selalu semuanya ini ingin berjalan dengan lancar. Semuanya ini selalu ingin sesuai dengan kendalinya. Padahal kalau misalkan kita list ulang, jadi orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang memiliki kekurangan pada dirinya. Karena apa? Dia merasa tidak bersyukur pada dirinya, ya kan? Nah, ini merupakan faktor dari insecurity gitu. Jadi saya mohon adik-adik jangan lagi mengalami insecurity. Karena apa? Kita tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kita gali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kita bisa mengembangkan apa yang sudah kita temukan. Apa yang menjadi masa lalu kita evaluasi lagi gitu ya. Jadi jangan nengok ke depan, kita tengok ke depan. Jangan insecure, ayo kita bersyukur. Oke, sekian kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dari kami. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak-dampak dari insecurity ini seperti apa. Masjidan. Masya Allah. Untuk materi ketiga kali ini adalah tentang apa sih dampaknya kalau kita insecure. Nah, ada yang tahu mungkin dampaknya insecure itu apa kira-kira dampaknya? Kurang pede mas. Ya. Dibully mas. Terus apa lagi? Apa lagi? Banyak. Ini jawab. Bebas bebas. Kurang pede. Tidak, mungkin berpotensi tidak bisa meningkatkan diri ya kalau insecurity-nya cuma diem-diem aja. Maksudnya tidak, kalau dia nggak punya kesadaran untuk berubah dan keluar dari insecurity-nya itu. Jawabannya benar semua ya. Jadi kalau kita insecure itu ada beberapa hal yang bisa membuat diri kita itu tidak berkembang benar. Terus tadi apa? Dibully ya bisa. Bisa. Dan tidak berkembang tadi itu ya. Next. Nah di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, takut akan kegagalan dapat membuat remaja kehilangan motivasi. Sebelum ke insecure sendiri, kalian tahu gak sih itu motivasi itu apa? Motivasi. Dorongan. Iya, motivasi itu dorongan ya. Jadi seperti kalau kita di perahu, motivasi ini seperti angin ya. Jadi perahu kalau tanpa angin kan nggak bisa jalan ya. Jadi dengan motivasi kita bisa mengenali kita dan kita bisa mengarahkan tujuan kita ke arah yang kita inginkan. Jadi itu pengertian dari motivasi. Jadi kalau kita misalkan kehilangan motivasi dalam belajar, misalkan kita tidak pede dengan nilai kita, atau misalkan kita tidak merasa diri kita itu mampu untuk mengerjakan soal atau tidak mampu untuk presentasi misalkan, kita akan kehilangan yang namanya motivasi itu sendiri. Dan akhirnya tujuan kita untuk misalkan seperti tadi mendapatkan nilai bagus atau ingin masuk PTN yang diinginkan itu mungkin tidak akan bisa jika kita kehilangan motivasi itu karena insecure. Next. Non. Oh ya.
Mas Sofirin mas. Jadi apa sih itu kehilangan motivasi? Dampaknya yaitu ketika tantangan dan kesempatan datang, maka remaja tidak dapat mengambil kesempatan itu karena takut akan gagal. Jadi walaupun kita ditunjukkan dengan adanya kesempatan, tapi karena kita takut gagal, jadi karena insecure itu tadi, kita bisa aja gak bisa menerima itu dan bisa membuat hal tersebut tidak menjadi kenyataan gitu. Next. Untuk yang kedua, dampaknya yaitu kesulitan dalam hubungan antar pribadi dan sosial. Individu akan memiliki hubungan yang kurang aman dan tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya. Jadi misalkan kita itu memiliki insecurity di suatu kelompok, dan kita itu mengalami insecurity karena kita merasa kelompok itu tidak menerima kita gitu sebagai individu atau sebagai remaja. Jadi hubungan yang kurang aman dan tidak nyaman itu bisa terjadi karena dia itu merasa dirinya merasa tidak memumpuni untuk gagal di sosial itu. Dan tipsnya adalah kita harus mengenali diri kita itu seperti apa agar kita bisa mengetahui sosial mana yang akan kita tempati gitu. Next, Not. Sini dijelaskan ya, apabila individu tersebut mampu menyesuaikan diri dan menerima keadaan diri dan mengetahui kualitas dan juga tingkat penyesuaian diri pribadi atau sosial agar tidak kesulitan dalam hubungan antar pribadi dan sosial. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu kira-kira itu kita minatnya di mana sih, kemampuan kita itu seberapa gitu. Dan jika kita bisa mengetahui hal itu, kita bisa menerima diri kita sendiri kan. Jadi kita tidak sulit untuk mengenali atau memilih sosial mana yang akan kita pilih. Nah, untuk slide berikutnya ini bisa ditunjukkan nggak? Mana gambar orang yang sedang sakit? Yang kanan. Kanan Bapak. Yang sebelah mana? Kanan. Kiri atau kanan? Kanan. Ada jawaban lain mungkin selain kanan? Kalau ini yang sakit itu Pak. Dekat kepala. Kan mengantuk. Oh iya. Angok. Agak ngantuk kan? Tapi sebenarnya ini jawabannya dua-duanya ya. Kenapa? Karena kalau yang sebelah kanan itu mungkin benar ya sakit demam ya. Ada termometernya di mulutnya. Dan untuk yang kiri ini kenapa kok disebut sakit juga? Karena dia secara gangguan jiwa dia mengalami sakit. Jadi dia itu merasa stres dan merasa dirinya tidak akan mendapatkan nilai bagus untuk kedepannya. Jadi untuk gambar kiri dia mengalami sakit juga sebenarnya. Nah, kenapa sih tadi kok disebutkan ada dua gambar yang sakit? Sebenarnya itu ada hubungannya dengan dampak yang ketiga ya. Jadi gangguan kesehatan mental dan fisik. Next. Jadi pertama-tama kita harus mengenali dulu kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental di sini dijelaskan yaitu apabila terwujudnya integritas kepribadian, keselarasan dengan jati diri, pertumbuhan ke arah realisasi diri dan ke arah hubungan yang baik dengan orang lain. Sehingga kesehatan mental yaitu kondisi yang dampak kelima itu sulit mengambil keputusan. Di sini ada yang tahu nggak? Maksudnya sulit mengambil keputusan itu gimana? Sulit mengambil keputusan itu gimana sih kira-kira?
ragu, labil, apalagi ada jawaban lain nggak? Jadi benar ya, sulit mengambil keputusan itu ragu-ragu, labil, tidak pede untuk memilih mana sih yang sekiranya itu bisa berdampak baik buat dirinya sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa kematangan emosi yang baik akan membawa seseorang ke arah rasa percaya diri yang baik, sehingga dalam mengambil keputusan akan menjadi sesuatu yang telah dipikirkan matang. Jadi kalau kita memiliki kematangan emosi yang baik, kita akan membawa diri kita kepada rasa yang percaya diri, sehingga dalam mengambil keputusan menjadi sesuatu yang telah dipikirkan matang-matang. Jadi misalkan kita insecure dan kita itu disuruh untuk memilih gitu, ini kira-kira yang bagus yang mana, kira-kira sekolah yang bagus itu yang mana sih, PTN yang bagus itu di mana. Nah, kalau kita memiliki insecure, kita otomatis nggak punya pandangan untuk sekolah yang bagus itu di mana dan PTN yang bagus itu di mana sih gitu. Jadi akhirnya kita merasa minder dulu, padahal kita belum tentu kita gagal gitu untuk bisa diterima di PTN. Hal tersebut membuktikan bahwa insecurity itu sendiri bisa membawa kita ke arah tujuan atau ke arah bimbang dalam hal goals itu tadi ya. Sekian ya dari saya untuk dampak-dampak. Terima kasih atas perhatiannya. Aplaus dulu untuk kita semua. Untuk pemateri berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ajeng Luki. Ya, halo teman-teman. Capek nggak? Sudah makan, sudah minum? Sudah, aku minta kalian pegangan dulu. Angkat tangannya semuanya. Terus gini. Biar nggak capek. Oke? Ngantuk nggak? Ngantuk? Jangan lah, harus semangat. Kalian tuh mau jadi mahasiswa nanti. Ya nggak sih? Ya, halo teman-teman. Tahu kan nama siapa tadi udah dikenalin ya? Gak nyimak berarti ya. Nama aku Luki. Aku dari Fakultas Psikologi Ilmu Jember. Nah, di sini aku tadi kan udah dijelasin ya sama kakak-kakaknya, ada definisi, ada faktor-faktor, ada dampak gitu. Kalian tahu kan definisinya apa tadi? Insecurity? Tidak ada. Benar. Faktornya apa aja tadi? Salah satunya aja. Faktor Gak bisa bersosial ya. Terus dampaknya apa tadi? Barusan aja nih. Dampaknya apa nih? Ragu-ragu. Sulit mengambil keputusan atau labil gitu ya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang tipsnya biar kalian gak insecure. Kalian pasti punya rasa insecure kan di sini? Iya. Coba aku pengen tahu deh. Kalian punya rasa insecure apa? Ada yang mau angkat tangan dalam bidang akademik ya? Angkat tangan dong. Ayo beranikan diri. Ya. Ya, insecure kalau ada teman kita yang pastinya lebih unggul, entah dalam hal public speaking-nya. Kan biasanya ada tuh Kak beberapa orang yang kalau mengemukakan pendapat tuh kritis banget. Nah, Iya. ada yang di situ saya insecure. Siapa namanya? Iza. Oh iya, teman-teman ini Riza insecure kalau temannya tuh bagus gitu public speaking-nya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Nggak ada ya? Ya udahlah. Next Kak. Nah, kita belajar bareng ya cara mengelola dan mencegah rasa insecurity. Kita belajarnya pelan-pelan aja. Siapa tahu bisa diterapin ya ke kalian ya. Next Kak. Mau tahu caranya ngelawan insecure nggak, teman-teman? Next Kak. Nih coba. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, lanjut Kak. Lanjut Kak. Lanjut. Nah, tapi sebelumnya aku pengen denger dulu deh dari kalian cara ngatasin insecure versi kalian. Ayo angkat tangan, jangan mau kalah sama Taehyung sama Jungkook tuh. Ayo siapa nih? Ih. Males banget. Siapa? Angkat tangan. Ayo belakang. Aku dari tadi ngomong top, tapi kamu nggak berani.
jalan ke belakang. Benar. Ada lagi? Apa? Mengenai potensi diri. Potensi diri, benar, kualitas diri. Next Kak. Nah jadi yang pertama, kalian tuh nggak harus menuntut diri untuk memenuhi standar orang lain. Ya, cantik, mau pintar, mau kaya, mau putih, mau hitam, mau apa kayak ya. Kalian tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu loh. Jadi aku pernah nonton nih, dia tuh YouTuber yang motivator gitu ya. Dia bilang kayak gini, jangan hidup di atas mulut orang lain. Paham nggak maksudnya? Ya, bener kan? Bener ya. Itu. Jadi kalian harus mengenali dulu kekurangan dan kelebihan kalian. Itu salah satu cara untuk bisa menerima apa ya? Kekurangan dan kelebihan kalian gitu ya. Next Kak. Nah yang kedua, stop membandingkan diri kalian dengan orang lain. Balik lagi kalian punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kalian melihat potensi orang lain gitu ya, kalian terus-terusan karena kan kita punya kapasitas sendiri, kita punya kemampuan belajar kita sendiri gitu ya, kayak gitu. Next Kak. Ada baiknya jika insecure diperspektifkan ke dalam hal yang positif. Tahu nggak maksudnya kayak gimana? Apa? Kayak misalnya kita kan kayak tadi insecure kalau misalnya teman kita ngomongnya lebih kritis. Nah kita itu maju diri, aku harus bisa kayak dia. Bener. Pacuan ya, jadi pacuan, bener, motivasi. Itu tadi ya. Aku mau tanya juga deh. Kalian nih nggak suka sama pelajaran? Aku kasih opsi. Lebih nggak suka matematika apa bahasa Inggris? Nggak tahu matematika atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Matematika. Bahasa Inggris ya. Kenapa? Iya. Kalau bahasa Inggris kan nggak ada rumusnya. Kalau matematika kan menghafal dan menghitung. Oh iya. Bola-balik kata gitu ya, ada caranya. Ya, aku contohin gini deh. Kalau dalam bidang akademik ya. Kayak misalkan nih kalian ada dikasih tugas gitu ya, dikasih PR sama guru kalian gitu. Misalkan matematika deh, ini mata pelajaran yang bikin gedeg gitu ya, bikin males, bikin capek mikir gitu kan ya. Misalkan kalian ada tugas matematika terus kalian tuh males mikir, udah capek banget, udah nggak ngikutin materinya dari awal gitu kan. Akhirnya kalian ya udahlah, aku mau nyontek punya temanku aja gitu. Ternyata sama teman kalian tuh nggak dikasih gitu, nggak dikasih. Jadi itu jadikan pacuan, jadikan patokan kalian untuk mau meningkatkan kemampuan diri kalian gitu. Jadi kalian tuh bisa tahu gitu kan sampai mana batas kemampuan berpikir kalian, terus ditargetin berapa lama biar kalian minat sama mata pelajaran itu, matematika gitu ya. Gitu. Next Kak. Lingkungan yang positif itu penting ya. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu support system. Yes. Iya. Bener ya. Support system itu gak cuma pacar loh ya di sini. Iya, ada apa aja? Tunggu dulu. Apa? Ada teman, keluarga. Iya benar. Nah, di lingkungan positif itu gak cuma di sekolah aja. Lewat keluarga, lewat di luar sekolah gitu ya. Jadi lingkungan yang positif itu kayak teman yang mau mengingatkan kekurangan kita gitu. Kadang kan kita nggak sadar gitu ya, secara nggak sadar kadang kita melakukan kesalahan. Kayak tadi tuh mau nyontek gitu kan ya, itu kan salah ya, karena kan kita kayak menghambat kemauan kita gitu untuk belajar gitu ya. Penting nggak menurut kalian? Ya, Penting ya. Next Kak. Nah, fokus aja sama kelebihan diri sendiri kalian tuh, fokusin aja sama peningkatan kualitas diri kalian, biar kalian tuh nggak terus-terusan merasa kurang, biar nggak terus-terusan insecure gitu, karena insecure ini penyakit gak sih? Iya. Penyakit dia. Aku nggak mau lemes-lemesan ya. Janji? Janji? Aduh, janji aja lemes banget. Oke ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku masih bisa melakukannya. Dek, adek lemas banget ya, adek, nggak usah, nggak apa-apa deh. Jadi, adek ya.
Kalau dari orang lain itu, aduh, cuma bisa mencibir, ya nggak sih? Mencibir malah bikin insecure. Jadi fokusin aja sama diri kalian sendiri. Lebih apa ya? Lebih tingkatin kualitas diri kalian sendiri, ya guys. Tahu nggak jargonnya tadi kakak-kakak bikinnya apa? Yes. Oh ya Allah, bener banget ya anak-anak ini ya. Ya udah, teman-teman, ini aku komentari terakhir. Oh ya, aku mau ingetin juga ini buat kertas evaluasi. Itu diisinya nanti setelah kakak Lucky itu ya, pemateri, memaparkan materi. Jadi kakak jangan dijudge dulu. Kok sudah dijudge dulu ya, kayak sudah ada yang ngisi ya? Iya. Udah deh, nggak apa-apa deh. Udah deh, kayak gitu tadi. Di sini kakaknya mau pamit undur diri. Oh iya, ada door prize. Ya, yuk. Ini tadi siapa namanya? Reza. Tadi cita-citanya pengen dapat door prize. Nulis cita-citanya pengen dapat door prize katanya. Oh iya. Ya udah gimana Kak? Kalau yang dari lembah hijau tadi ada di saku. Boleh ditebak yang menang yang sini atau yang sini? Kanan. Kiri. Yang bilang kanan. Saya. Kiri. Kanan. Oh itu. Ah yang ini. Yang gini. Kanan. Angkatnya nih, yang tinggi. Ada 5 door prize kok, ada 5. 1, 2, kanan. Kanan. Kiri apa? Kirinya siapa? Kirinya ininya. Kanannya kakak. Kiri. Udah kiri. Kiri tuh sini. Kanan. Saya. 1, 2, 3, 4, ya Allah. Kiri berarti semua nih Kak, selain satu Kak. Ya. Iya. Ada bisa Mbak. Mau ngomong nggak? Jargon lagi dong Kak. Oh, jargon lagi. Tapi yang lebih semangat dong. Kan sudah dikasih konsumsi teman-teman. Kalian jangan tinggi katanya. Apa? Saya nggak dapet. Ya nanti ke kantin ya. Jadi makan bareng. Ya. Jargonnya apa tadi? Good. Kurang meriah ya Kak. Kurang meriah. Belum ini loh, belum jargon ada udah. Iya, bergemetar tangannya gitu loh. Ayo, bentar ya. Ayo deh, ayo. 1, 2, 3. Oke, tadi kan sudah main tebak-tebakan tuh kanan atau kiri. Kita lihat. Yang ada akunnya Nggak ada. Masih itu. Biasanya kan di aku ya. Ini jawaban-jawaban kalian, tapi aku udah pilih satu. Ada kanan berarti. Satu juga. Satu. Kan nanti kita nanti masih ada 4 lagi. Duh. Ini khusus dari materi 1. Aduh, jelek. Ini cita-cita yang paling unik ya. Ini sesuai sama kita ya. Sesuai sama kita karena kita dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Ya udah. Selamat buat Dek Selviana R. Kenapa Dek kok pengen jadi sekolah? Berdiri dong. Boleh. Oh, Biko. Ada ke kamera dong. Itu. Surprise pertama nih dalam Mbak, aku nggak butuh, Mbak. Makasih ya, Dek Selviana. Next Kak. sekali Pak. Sakit. Duh. Tadi udah ada. Tadi selama ini ada yang udah aktif ya? 1. Iya benar. Ini, Pak. Yang betulin proyektor gak dapat gak? Iya, kamu gagal. Oh, tang jasa. Coba siapa tadi yang Pamrih banget. Ini, Pak. Ayo, Pak. Wah, tadi rame. Reza. Yang kan ini aktif. Enggak. Aktifnya kan ini yang Parah kayak- banget. Parah banget sih.
Saya. Kakaknya udah menebak. Mau yang dapetin? Coba Oke, aja. kita refleksi ulang materi yang tadi. Oh, yang aktif dulu, belum ya yang aktif tadi? Aku kan. Yang paling aktif. Karena jadi ya. Iya, benar. Betul kan? Saya, Pak. Dokter. Kenapa? Saya kan aktif mau, Mbak. Udah ya. Kita mau bersikap waktu. Untuk 3 door prize. Silakan buat kakaknya. Iya, aku juga. Oke, kita refleksi ulang mulai materi yang tadi. Tadi ada 3 macam. Perasaan insecure ada 3. Sebutkan 2. Oke, tadi yang pertama angkat tangan siapa? Ini, Pak. Adik. Rendah Oke. diri. Ya, terus? Takut, cemas. Oke. Berdua. Udah mau. Oke, itu. Materi selanjutnya, Kak. Tadi tipsnya ada apa? Ayo coba. Tipsnya ada apa aja? Sebutin 3 aja deh. Nih, yang pertama nih tadi. Kekurangannya saya deh. Pak, saya, Pak. Saya kekurangan. Saya, Pak. Apalagi soal selanjutnya Itu Pak? kan Bener, Kak? Bu. Oke, soal selanjutnya. Kakak itu siapa namanya? Tidak valid. Itu pasti full. Siapa yang mau ceritain tentang insecurity kalian dalam bidang akademik dan tipsnya? Ada. Kamu itu ayo. Pak. Oke, maju, yang mau maju. Iya, yang maju. Yang mau maju. Oh, itu. Ayo, nih. Yo sama aku. Boleh, yang depan. Iya. Ya, oke, ayo. Maju, ayo. Aduh nasib. Ayo maju di sini. Public speaking, Pak. Berita, Pak. Ayo. Kamu udah. Jadi saya dulu itu pernah sempat insecure sama berat badannya saya. Ayo. Jadi waktu SMP dulu itu ya berat badannya saya itu bisa sampai 59, 60 ke atas. Nah, itu karena insecure itu saya merasa malu, kemudian saya merubah pola pikir saya untuk akademik ya. Ada apa? Saya aja. Oke, benar. Kemudian saya itu berusaha untuk bagaimana cara mengurangi berat badan saya. Oke, Dengan ya. gym sama Oh itu tipsnya. Gak dapat juga. Jadi mau apa? Gak dapat. Jadi waktu kelas 1 SMA waktu pemasukan di kelas IPA 7 ini saya itu sempat tidak bisa menyaingi teman saya. Jadinya saya itu sangat susah sekali untuk berinteraksi dengan sesama. Nah, saya itu berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya. Jadi saya mendorong diri saya sendiri. Kita akan melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya ya. Terima kasih atas antusias. Oh iya, boleh dikirim aja. Ditanyain dulu. Kalau tadi apa udah selesai? Lembarnya. Ya dinilai dengan baik. Udah. Oh, jadi kritikan bareng-bareng.
Jajan. Pasti ada komennya ya. Pokok makanan. Pokok makanan. Ya pasti makanan. Tahu kan apa? Siapa yang belum terakhir? Sudah telepon semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Belakang? Ada satu orang. Ada yang belum? Iya. Ada dong. Ada banyak. Tapi kan itu tempatnya itu kan kampus, bukan pondok. Udah absen semua? Ada isi presentasi dari perpustakaan. Sudah semua ya? Ada yang belum? Belum. Oh, belum. Ada satu Ini belum ada siapa? Bisa ya? Masih absen. beda-beda. Makan aja Geografi, Pak. Ini udah ganti katanya. Hah? Ini udah ganti. ajar pas masih Pak Arif lah. Sudah? Ada yang belum? Sudah ya? Oke deh, karena waktunya udah berakhir gitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan maaf tadi penyampaiannya mungkin kurang sempurna gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya ada yang sempurna gitu ya. Terima kasih buat antusiasnya ya. Menghibur di acara kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan kami selanjutnya dan kami tunggu di Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya Fakultas Psikologi. Oke, semoga menjadi siswa yang teladan dan baik, sukses dunia akhirat gitu ya. Jadi kakak-kakak kami tunduk diri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Makasih ya adik-adik ya. Dadah. Dadah.